Pemateri 1 Profesor Dr. Andes Insinyur Bustanul Arifin MC. Pemateri 2 Dr. Andes Insinyur Evita Solihah Hani MP. Pemateri 3 Insinyur Hadi Sulistyo MSI. Pemateri 4 Endang Rahman Hakim. Pemateri 5 Profesor Dr. Andes Insinyur Rudi Wibowo MS. Materi pertama, peran Perhepi dalam mendorong adaptasi berlaku pertanian terhadap situasi norma baru. Antara lain, perekonomian Indonesia mulai melambat. Perekonomian Indonesia pada Q1 2020 hanya 2,97%. Padahal PSBB baru diterapkan April 2020 dan pertumbuhan akan lebih rendah pada Q2 2020. Pertumbuhan pertanian rendah 0,02%, perdagangan 1,60%, konstruksi 2,90% dan pertambangan 0,43%. Dampak bagi kinerja perekonomian. Pangsa pertanian telah mengecil 12,84%, industri kecil 19,98%, sektor jasa tumbuh, keuangan asuransi 10,67%, informasi komunikasi 9,81%. Transformasi struktural perekonomian masih belum lulus. Penggunaan teknologi modern dan peningkatan nilai tambah pertanian perlu menjadi normal baru pasca pandemi COVID-19. Modern Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Persoalan semakin kompleks, multidimensi. Ketimpangan pendapatan meningkat setelah otonomi daerah, kualitas dan sistem penganggaran negara dan daerah mendapat sorotan. Persoalan lama seperti gizi buruk, TKS atau stunting, rawan pangan, wabah warna coklat datang bersamaan. Revolusi digital 4.0 mengubah banyak hal, mempermudah banyak urusan, tetapi mempersulit hubungan interpersonal. Komunikasi ekonomi pertanian dengan peminat bidang lain harus lebih intensif. Pemerintah boleh diharapkan, tetapi tidak terlalu banyak. Perubahan harus terus diperjuangkan. Pandemi COVID-19 pemicu krisis pangan. Peringatan FAO, IFPRI, krisis pangan baru. Krisis pangan tidak ditandai lonjakan harga pangan, tetapi karena kontraksi ekonomi. Di Indonesia dan negara berkembang, banyak orang tidak dapat bekerja karena PHK dan harus tergantung bantuan pangan. Dari kedua, strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru new normal, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19, sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. COVID-19 menjadi pelajaran birokrasi di dunia global. Pemerintah dipaksa berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan. Pemerintah tidak sekedar mengatasi pandemi yang makin darurat ini, tapi juga untuk mengantisipasi strategi perencanaan dan pembangunan ke depan. Tiga, kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Mengancam ketahanan pangan. Dampak COVID-19 sektor pertanian. Belum meratanya distribusi. Pasar berkurang akibat pembatasan mobilitas, jam operasional pasar, jam kerja restoran, dan tutupnya kantor. Kelebihan subsidi tingkat petani sehingga menyebabkan harga jatuh. Penurunan penghasilan dan penurunan daya beli petani. Terbatasnya modal usaha untuk musim tanam. Masalah di semester 1, ketidakpastian distribusi. Masalah di semester 2, ketidakpastian produksi. Tantangan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. 1. Tetap berproduksi. 2. Konsumsi, kuantitas dan kualitas. 3. Distribusi antar provinsi dan pulau. 4. Harga cenderung tidak berpola. 5. Kekeringan. Upaya mitigasi dampak COVID-19. Pertama, dukungan kebijakan logistik dan rantai pasok pangan dengan melibatkan sejumlah BUMN atau BUMD, pangan, koperasi dan swasta. Kedua, perluasan akses petani pada jaringan pemasaran daring dengan melibatkan koperasi dan BUMDes. 3. Dukungan stimulus ekonomi khusus untuk petani dan pedesaan sebagai kebijakan afirmatif, perlindungan petani dan desa sebagai basis produksi pangan.
Keempat, dukungan perlindungan dan jaring pengaman sosial bagi kesejahteraan petani di masa pandemi COVID-19. Materi keempat, membuka kunci pertanian digital. 1. Petani seringkali hanya bisa menjual untuk perantara dengan harga rendah. Karenanya penghasilan margin tipis. Tanaman biasanya dapat melewati 6-7 perantara sebelum berakhir di konsumen. 2. Mayoritas petani kecil tidak dapat gaji karena usia, tidak ada gabungan, atau tidak ada riwayat kredit, maka bisa tidak memilih input berkualitas baik. Mempercepat inklusi keuangan. Kelompok petani melayani yang tidak memiliki rekening bank, menggunakan penilaian kredit alternatif, jaminan tidak diperlukan. Waktu pemrosesan lebih cepat daripada perbankan tradisional. Individu pemberi pinjaman dapat memilih proyek mana untuk dipinjamkan uang. Terima kurs yang bagus. 5. Pertanian yang normal untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Bagaimana menjaga semangat petani? Yaitu mengurangi kerentanan petani akibat COVID-19, baik terkait aspek kesejahteraan, kesehatan, pengetahuan terkait COVID-19, produksi maupun ekonomi, membantu melonggarkan diskusi dan distribusi hasil produksi petani. Pemerintah harus hadir dalam aspek distribusi produk dan pelayanan sastrotan, merelevasikan kelompok, pemanfaatan medsos, mengembangkan solidaritas sosial di antara pelaku ekonomi pertanian. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan risiko bagi sektor pertanian melalui disrupsi rantai pasokan perdagangan, tapi juga mempengaruhi permintaan akhir. Pemicu utamanya adalah kontraksi perekonomian makro dengan melibatkannya pertumbuhan ekonomi yang akan menurunkan daya beli konsumen dan dapat membahayakan akses ke jaringan pengaman.